Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya di-mute-kan dulu, Dede. Ini ada yang lost connection, Bu, karena hujan mati lampu ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting nanti diulang-ulang kembali videonya. Itu aja sih. Ini bagi yang ikut langsung ya bagus ya kan, karena bisa mendengarkan secara langsung. Biasanya beda yang kita dengarkan langsung dengan yang hasil rekaman, itu beda ya. Pemahamannya berbeda. Kalau Ibu ada apa? Lanjut, kita masuk pertemuan ke-9, masih turunan ya. Sebelumnya kita sudah belajar ini, ada definisi turunan, aktivitas geometris, turunan aljabar ya, turunan fungsi, trigonometri. Mungkin itu yang belum. Ya, ini udah Ibu jelaskan ini ya. Turunan dari fungsi jarak terhadap waktu, kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, sebenarnya ini kan bisa langsung ya menggunakan aturan turunan. Aturan turunan ini langsung F aksen, Ibu cari sini. F aksen T ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini 64 T ditambah 2. Ya kan? Ini T. Terus tinggal isi kalau T-nya 2 detik, berarti F aksen untuk 2 sama dengan 64 kali 2, 128. Ditambah 2. Ya, hasilnya sama kan, 130 ya kan. 130 meter per detik. Nah, ini pakai fungsi turunan, rumus. Kalau ini pakai rumus yang aktivisis ya. Turunan menggunakan limit. Nah, ini yang pakai apa namanya tuh? Gradien. Selisih sumbu Y per selisih dari sumbu X. Ya, boleh yang mana saja ya. Cuma ini tidak akan Ibu pakai untuk soal. Ya. Yang penting bisa menggunakan rumus secara benar pada soal. Oh ya, untuk ujian kemarin belum semua Ibu koreksi ya, masih ada yang tertinggal, masih kelas FPL. Yang if belum, yang angsur-angsur saja ya. Nanti kalau yang tidak terbaca di email itu kabari. Atau ada yang tidak boleh bertanya, Bu? Masuk. Ya, siapa yang Habib, Bu. Yang mau bertanya tadi, Ibu dengar? Iya. Habib, Bu. Iya, Bu. Siapa? Namanya siapa? Habib. Habib, Bu. Ya. Habib ya, silakan. Itu, Bu, mengenai UTS soal nomor 2 itu penyelesaiannya gimana, Bu ya? Soalnya rada-rada bingung, Bu. Oh. Nanti terakhir kita buka ya. Ini Bu jelasin dulu yang turunan. Atau nanti di forum diskusi. Bisa juga. Nanti kan Ibu share juga di grup ya kan? Boleh, Bu. Iya, dibuat di forum diskusinya, Dede. Karena sebelum UTS juga forum diskusi kita kosong semua, Ibu lihat itu. Nggak ada yang buka forumnya ya, nggak ada yang isi. Ada beberapa, Bu. Iya, cuma nggak banyak. Ya maunya ada lah ya, 3 orang, 5 orang. Jangan kosong lompong seperti itu. Oke, nanti ya setelah ini atau melalui forum e-learning. Kita lanjut dulu yang tadi. Nah ini gradien talibus ini sudah ya? Sudah belum Bu jelaskan? Karena kelasnya Belum, Bu. belum ya? Belum pernah, Bu. Oke lah.
Nah, ini arti geometris, jadi menggunakan, kalau dikatakan geometris berarti kita harus menggambar ya, dari geometri. Nah, ini maknanya ada sumbu XY, ya. Nah, pada sumbu X itu ditentukan titik 1 ya, pada A. Nah, kalau A ini pada X, berarti kalau pada Y dia FA, kan gitu. FA kurung. Jadi hubungkanlah titiknya tadi. Ya, nah, ini titik X, A, F, FA ini, yang ini. A, FA di titik sini. Secara geometris turunan fungsi fx di x sama dengan a merupakan gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di a, a. Bisa saja kita tarik garis ya dari titik pangkal 0,0 ke ini harusnya lurus ada. Nah ini kurva fx misalnya. Bisa saja, atau ada titik lagi di sini. Ada C misalnya. Nah, nanti jarak antara C ke A itu sebesar X ya, atau delta X. Delta lah, karena selisih dia. A kurang C. A kurang C. Nah, maka untuk C di sini ada FC. Nah, ya. C. Nah, maka gradien dari A ke C ini, garis singgungnya itu FA dikurang FC, ya, kurang FC per A kurang C. Kurang C. Nah, ini gradiennya atau garis kemiringannya. Besar kemiringan dari titik ini. Ini harusnya garis lurus ya. Jadi kalau kita buat di papan tulis atau di buku, ini lurus nih. Karena pakai mouse jadi nggak bisa dikontrol letak-letak ininya. Ya, tulisannya kurang rapi jadinya. Nah, itu secara geometris. Menggunakan rumus dia. Oh ya, sebentar Ibu ambil screenshot dulu ya, nanti lupa. Yang beberapa saja yang depan. Tidak ada. Loh, Fani katanya ini tadi. Gangguan jaringan. Lagi nggak apa-apa lah ya. Tunggu, kita screen. Ctrl V. Oke, screenshot sudah. Berikut upload nanti ya, dilihat forumnya, dari diisi untuk pertanyaan atau tanggapan ya. Nah ini yang gue bilang tadi, kan kita tadi FA dikurang FC per A kurang C. Nah di sini mungkin seharusnya dia jelaskan ya. Di slide ini harusnya dijelaskan dulu yang FA itu dia A tambah H. Hanya ini sebesar delta X tadi. Yang sebelumnya tadi kan ada ibu gambar ya, delta X. Nah itu sebesar A tambah H atau C tambah A. Ini maknanya sama saja ya. Intinya di sini inilah FA-nya. Yang ini inilah FC-nya. Si H ini adalah delta X-nya atau selisih antara A ke C. Atau A tambah H dikurang A. Sama saja ini ya, dicoret. Kalau gambarnya berbeda, kalau gambarnya sama, maknanya juga sama. Ini gambarnya sama, dari penamaannya saja yang berbeda. Ya. Terus si gradien itu adalah limit dari besar rumus yang ini ya, besar yang ini. FA dikurang FC per delta X tadi, atau per A kurang C. Nah, itu dibuat limit.
H menuju 0 atau delta X-nya menuju ke 0. Ibu lihat di buku kalkulus yang parcel ya. Ini delta X dia, nanti FA kurang FC per OA kurang C. Sama saja, ini pun dipakai nggak apa-apa. Ya, ini benar. Yang tadi juga benar. Bergantung dengan gambar yang kita pakai. Nah, yang penting kita tidak tidak menghafal rumus ya. Tapi harus memahami karena apapun gambarnya, penamaannya, kalau kita paham definisi gradien itu sama saja maknanya ya. Nah, kalau kita ngafal diganti saja A-nya dengan A tambah H udah bingung. Diganti A-nya ini dengan C udah. Ini maknanya sama saja dengan gambar yang tadi. Diambil 2 titik, nah, tapi dicari gradiennya. Contoh, nah ini sama seperti yang rumus jarak terhadap waktu yang tadi ya, yang apa namanya tuh benda dilempar itu tadi. Tapi ini yang ditanya adalah gradien garis singgung. Kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan min 2. Nah, absis berarti sumbu x ya. Tapi kalau katanya ordinat berarti sumbu y. Di sini rumus yang dipakai adalah FA tambah H dikurang FA per H. Dalam hal ini A-nya itu negatif 2. Ini ya. Nah, kita cari nilai fungsi FA, A-nya negatif 2. Berarti min 2 kuadrat, 4 kali 5, 20, ditambah 3 kurang 3 kali minus 2, minus 6. 20 kurang 6, 14. Ini untuk FA-nya. Untuk FA tambah H, ya ganti A-nya dengan negatif 2. Nah, jadi setiap X diganti dengan min 2 tambah H. Dikuadratkan, ya. Ini harusnya ada langkah setelah ini ya, nggak langsung kemari ya. Ini harus dijabarkan dulu. Jadi 4 dikurang 2H, 4 dikurang 4H, ditambah H kuadrat, terus dikali dengan 5, dikurang 6, ditambah 3H. Nanti hasilnya ini, ya disederhanakan dapatnya ini. 5H kuadrat dikurang 17H ditambah 14. Ini ada jalan penjabaran yang ini ya, nggak dibuatnya, langsung saja dia kemarin. Jadi tugasnya cari di buku catatan, dibuat sendiri, ya kan. Nah, kita pakai rumus yang tadi, ini F min 2 tambah H, yaitu 5H kuadrat dikurang 17H ditambah 14, terus dikurang FA, A-nya negatif 2, dapatnya 14. Nah, ini 14 dengan min 14 habis, ya. Tinggal 5H kuadrat dikurang 17H per H. Ini hanya habis 1, coret sama ini juga coret sama ini. Tinggal 5H dikurang 17. Hanya menuju 0, sehingga gradiennya adalah negatif 17. Ya. Oke. Terus untuk yang berikut, Ajis makan. jadi absis itu negatif sumbu x, ordinat sumbu y ya. Nah, di sini ada notasi lain dari turunan fungsi y sama dengan fx. Dibuat dalam D atau diferensial bacanya ini. dy dx atau d dx, dy dx ya. Ini sama aja dengan yang depan. Atau df dx. Per-nya tidak dibaca, per-nya tidak dibaca. Tapi dalam artian dia tetap dibagi ya. Karena untuk mencari fungsi mula-mula nanti y atau fx, nah, turunannya itu diintegralkan. Ya. Sehingga dikalikan lagi turunannya itu dengan dx. Nanti kan ada bab integral ya. Ada bab integral, nanti ini dibahas juga. Nah, di sini ada rumus-rumus turunan. Antara lain fx sama dengan c, maka turunan f aksen x sama dengan 0 ya, turunan konstanta 0 ya kan. Kemudian turunan variabel x saja
dengan koefisien 1, pangkatnya 1, maka turunannya adalah 1. Ini turunan untuk variabel X berpangkat ya. Koefisiennya A. Maka turunannya adalah A dikali dengan N, terus dikali X, pangkat N kurang 1. Ini diingat-ingat adik-adik. Kelas Ibu udah pernah ini. Tapi kita ulang saja tak apa lah ya. Biar lebih memahami. Nah, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat. Ini pakai rumus yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga tadi. Yang ini. Nah, koefisiennya itu A. Pangkatnya itu N. Jadi, A itu sama dengan 4, N-nya 2. Turunannya adalah A kali N, 8. 8x pangkat 1. Ya kan? Ini juga adik-adik diganti pangkatnya dengan N per M. Ini udah bahas rasanya. Tapi kadang ulang-ulang juga adik-adik, karena di kelas lain juga diulang terus. Akar pangkat M dari A pangkat M. Nah, itu sama dengan A pangkat N per M. Nah, itu ya. Jadi karena dia akar kuadrat dari X pangkat 1, sehingga disederhanakan dia X pangkat setengah. Nah, dipakai juga rumus 3. Ya. N-nya itu setengah, A-nya itu 1. Ya. 1 dikali setengah, setengah, kali X pangkat setengah kurang 1. Ya, dapatnya 1 per 2 akar X. Kan setengah kurang 1 kan min 1 ya kan. Pangkat negatif di atas pindah ke bawah jadi pangkat positif. Oke, dan seterusnya. Kemudian yang ini dua buah fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, setiap elemen ini kita turunkan masing-masing. Jadi X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. 3X kuadrat turunannya 6X. Ya, karena 2 kali 3 kan 6. Pangkatnya kurang 1. Jadi X pangkat 1. Terus min 4X turunannya min 4 saja. Karena pangkatnya kan 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0, 1. Jadi 4 kali 1 ya 4. Ya. Turunan 2, 0. Ini untuk yang berpangkat juga demikian. Tinggal diganti pangkatnya dengan setengah. Untuk yang bawah diganti min setengah. Penguraiannya juga sama ya. Kemudian ada dua fungsi yang dikalikan. I aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, contoh di sini Y sama dengan 3X kurang 2 kali X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 1. Jadi U-nya yang ini ya. Nah, ini U-nya. Ini yang V. Nah, U-nya 3X kurang 2, U aksennya 3. V-nya ini, maka V aksennya 3X kuadrat tambah 4X. Sebentar ya. Oh iya ini. Oh, sebentar Ibu lihat BA-nya dulu. Setting tanggal di portal dengan ini siapa yang chat? Oh, ya nggak apa-apa ya. Supaya cepat aja, biar cepat selesai. Nah, maghribnya juga dipercepat. Ya, takutnya terganggu dengan suara. Di dekat sini kan masjid ya. Jadi kalau Ibu menjelaskan, nanti Ya, ya kan, ini dipercepat saja. Bagi pula yang tidak bisa ikut, tidak jadi masalah. Ada di ini. Di mute-kan dulu mikrofonnya adik. Nah, ini untuk yang dua buah fungsi yang dikalikan. Jadi setelah kita tentukan UV, U aksennya sama V aksennya juga dibuat ya. Terus disubstitusi ke dalam rumus, diselesaikan. Ini lihat sendiri gimana. Ini nggak Ibu ulang, kenapa? Di SMA udah pernah belajar. Nah, ini juga Y, pembagian dua fungsi, sama cari U dengan V. Nanti U-nya cari U aksen,
V-nya juga cari V aksen ya, turunan. Nah, gunakan rumus U aksen V dikurang V aksen per V kuadrat. Bedanya kalau dia perkalian ini dijumlah, adik. Kalau pembagian ini dikurang, terus dibagi dengan V kuadrat. Ya. Nah, ini dipahami, coba sebentar Ibu, WA ke Bu Indah dulu. Sebentar ya. Alhamdulillah. Nanti takutnya dengan bugis pula. Oke, nah. Berikut, nah ini hasil. Adik-adik kalau ada yang kurang dipahami, yang dijelaskan, nah nanti dibuat di forum diskusi ya. Ini sengaja Ibu agak lamakan, nggak bisa dipahami sendiri. Oh ini U-nya 2X kurang 3, U aksennya turunannya adalah 2. Oh ini V-nya 4X kurang 5, maka turunannya adalah 4. Substitusi ke dalam rumus I aksen untuk pembagian dua fungsi. Jadi perolehlah hasil seperti itu. Sifat yang ketujuh yaitu variabel, bukan, ini U-nya fungsi ya, Dedek, bukan variabel X. Nah, U-nya fungsi, terus dipangkatkan dengan N. Jadi fungsi berpangkat, bukan variabel berpangkat. Beda dengan yang sifat ketiga. Kalau sifat ketiga kan A kali N tadi ya. Terus kali X pangkat N kurang 1. Nah, kalau ini N-nya juga dikali ke depan. N-nya tetap diturunkan N kali U pangkat N kurang 1. Tapi di belakang dikali dengan U aksen. Dikalikan dengan turunan dari fungsi di dalam kurung. Contoh, ini U-nya X kuadrat kurang 1. Ya. N-nya pangkat 3. Nah, U aksen. Oh ya. Sebentar, terima kasih. Assalamualaikum. Oke lah. Nah, ini ya. U aksennya turunan yang di dalam kurung. Jadi X kuadrat kurang 1 turunannya 2X pangkat 1. Kalikan lagi dengan U aksen, adik-adik. Oh, U aksennya ini kan 2X ya. Karena pangkatnya 2 kurang 1. Rumus I aksennya N kali U pangkat N kurang 1 kali lagi dengan U aksen. Nah, ini tadi berapa? 3. Kali U, X kuadrat kurang 1 pangkat 2. Ya kan, karena N-nya kan 3. Kurang 1, 2. Kalikan dengan U aksen, turunan yang di dalam kurung ini. Ya, tinggal dia 6X kali X kuadrat kurang 1. Oh iya, Dedek sekalian boleh ngabsen di grupnya ya. Oke, Bu. Iya, sambil mendengarkan penjelasan. Buat absensinya. Kemudian yang ke berapa ini? Oh ini kayaknya belum ya. Yang sebelum UTS ini udah sebenarnya. Tapi nggak apa diulang-ulang ya, Dedek, biar lebih memahami untuk kedepannya. Untuk turunan fungsi trigonometri ini harus dipahami dan dihafalkan ya, terutama yang 3 ini ya, Dedek. Sinus turunannya kosinus, kosinus turunannya min sin, tangen turunannya sekan kuadrat. Nah, untuk kotangen, sekan, dan kosekan,
Ini bisa pakai aturan yang ke-5, 6, dan 7. Yang tadi ya, aturan yang ke-5 dan 6 itu yang pokok, yang 7 jarang juga sih. Ya. Yang ini sin, kalau kotangen kan dia 1 per tangen, atau kosinus per sinus. Kalau sekan 1 per kosinus. Kosekan dia 1 per sin. Nah, bisa digunakan rumus ke-6, yaitu pembagian 2 fungsi ya. Pembuktiannya juga sudah ada. Tapi di slide lain sih, yang di sini enggak. Yang penting adik-adik bisa ingat rumus ini, turunan sin apa, cos apa, tangen apa ya turunannya, kemudian menggunakannya pada soal. Contoh, turunan dari fungsi fx sama dengan sin, sebentar ini kok untuk fx sama dengan sin x adalah f aksen x cos x. Tuh buktikan ya. Ini menggunakan yang artifisis yang tadi. Nah, x tambah h dikurang fx per h. Tinggal ganti x-nya dengan x tambah h. Jadi sin x tambah h, di sini tetap x ya, nggak pakai h dia. Jadi sin x saja. Nah ini, Bu, kenapa kok tiba-tiba muncul cos? Ini ada rumusnya, sin x tambah h itu apa? Bu, kenapa tiba-tiba muncul angka, Bu? Iya, ini diuraikan dulu. Menggunakan sifat sinus ya. Jumlah sinus dua sudut apa? Sinus tapi saya susah nulisnya di sini ya, Dede. Dijelaskan aja lah ya. Juga ini nggak akan dikeluarkan. Sinus alfa tambah beta itu sinus alfa cos alfa ditambah sin alfa sin beta cos alfa. Nah, terus yang ini kan sebagai alfa x-nya ya. Saya coba tulis sin alfa beta ganti dengan x tambah h, boleh. Nah, ini ya. Ini ada rumusnya, Dede. Sin x cos h ditambah sin h cos x. Nah, dikurang sin x ya, dikurang sin x. Nah, sin x ini dikumpulkan muncullah seperti ini. Tapi nggak gitu langsung ya. Terus ada lagi rumus yang cos x tambah h. Nah, ini cos x, cos h dikurang sin x, sin h. Makanya nanti muncul setengah di sini. Panjang jalannya, jadi mungkin nggak saya jelasin di sini. Ini menggunakan rumus sudut rumus trigonometri, rumus istimewa untuk trigonometri. Kan ada rumus untuk segitiga pakai sin, ada rumus untuk luas segitiga menggunakan cos, ada rumus sudut pada segitiga menggunakan tangen. Ya. Bu, angka 2 itu dari mana, Bu? Rumus sebelum ini dijabarkan lagi ya, Dede. Tadi kan cos x tambah h, cos x dikurang cos x cos h dikurang sin x sin h. Ini ada penjabarannya sebelum sampai kemari. Yang Bu bilang tadi ya. Jalannya panjang. Kalau mau dibuktikan trigonometri, jalannya panjang. Nah, yang penting bisa jelaskan menggunakan rumus itu saja ya. Kalau sin turunannya adalah cos. Ini ada jalannya lagi ya, Dede. Tapi kita kan tidak detail ya, jadi nggak usah kemari, langsung saja menggunakan rumus tersebut pada soal. Pembuktian dulu Ibu pernah di kalkulus dasar. Ini dijelaskan ya. Terus rumus dapat turunan tangen sama dengan sekan kuadrat x. Nah, itu ada juga pembuktiannya. Jadi tidak langsung kita menggunakan. Tapi kalkulus dasar itu dia 4 SKS. Makanya detail penjelasannya kan. Kita kan 2 SKS. Ya kan? Jadi lebih ringan materinya. Intinya tahu rumusnya, tahu penggunaannya, terus bisa mengerjakan soal. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan s kuadrat sin x. Oh, ini perkalian dua fungsi ya.
Jadi si X kuadratnya misalkan dengan U, sin X-nya misalkan dengan V. Nah, maka U aksen 2X turunan sin cos X. Terus pakai rumus yang ini, U aksen V ditambah V aksen, diperolehlah 2X sin X ditambah X kuadrat kosinus X. Ini hasil akhir. Ini bisa disederhanakan lagi sih adik-adik. X-nya dikeluarkan ya, tinggal 2 sin X ditambah X cos X. Nah, tapi nggak perlu sampai ke situ. Habis. Oke lah. Untuk pertanyaannya tadi di forum e-learning saja ya adik-adik. Siap, Bu. Iya, ini Baik, waktunya Bu. juga. Silakan. Astagfirullahaladzim Dani dan Rizky Akbar, kenapa? Enggak, Bu. Oh. Kenapa Dani? Jadi ustadz dia, Bu. Oh iya iya. nggak tahu Bu. Tapi celana pendek Baik-baik tadi kamu. Bu. Apa yang salah lihat ya? Enggak, kadang dulu Stay halal Dani, stay halal. bajunya aja ya. Ya kadang gitu kan. Cosplay dah, Bu, cosplay. Kalau kita zoom kan gitu ada yang penting rapi atasnya aja. Iya kan? Iya. Iya, Bu. Bawa saya Bawahnya nggak tahu. Sama kayak reporter baca berita. Apa namanya itu? Membaca berita TV itu. Itu atasnya aja rapi ya, Dede. Di bawah kita nggak tahu dia pakai celana pendek atau sandal jepit. Nggak tahu. Karena yang disorot kamera cuma dada ke atas, ya kan, kepala. Jadi nggak tahu kita bawahnya itu dia rapi atau enggak. Oke lah, untuk berikut dibuat di forum e-learning saja ya. Kita lanjut diskusi di forum e-learning. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah.